Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Imamuddin, mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara dari Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Manajemen semester 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Pengantar 1 untuk materi Teori Penawaran dan Harga Keseimbangan dengan dosen pengampu Bapak Agung Triputranto. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, mengenai definisi dari teori penawaran. Nah, di sini yang perlu diketahui teman-teman agar tidak keliru, untuk definisi penawaran dengan definisi teori penawaran itu sebenarnya berbeda, meskipun saling berkaitan. Menurut Sadono Sukirno, ahli ekonomi Indonesia, dalam bukunya Mikroekonomi Teori Pengantar, menjelaskan bahwa penawaran adalah jumlah suatu barang yang tersedia dan ingin dijual produsen pada tingkat harga tertentu serta pada periode tertentu. Sedangkan teori penawaran adalah teori yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Hubungan ini dikenal dengan hukum penawaran, yaitu apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang, dengan asumsi ceteris paribus. Jadi, dapat disimpulkan perbedaan definisi penawaran dan teori penawaran. Penawaran fokus pada jumlah barang yang ingin dijual pada harga tertentu. Sedangkan teori penawaran fokus pada hubungan sebab akibat antara perubahan harga dengan perubahan jumlah yang ditawarkan. Untuk teman-teman sudah paham ya untuk teori penawaran, itu definisinya lebih kepada hubungan sebab akibat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, penawaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang pengganti. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, pajak. Dan yang terakhir, tujuan perusahaan. Selanjutnya, itu fungsi penawaran. Nah, menurut Sadono Sukirno, fungsi penawaran adalah persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen dalam suatu periode tertentu. Fungsi ini biasanya berbentuk QS sama dengan F dalam kurung P. Artinya, jumlah barang yang ditawarkan atau QS bergantung pada harga barang atau P. Secara linier, bentuk umum dari fungsi penawaran dapat ditulis dengan rumus QS sama dengan A plus BP. Untuk keterangannya ini, QS itu adalah jumlah barang yang ditawarkan, A itu adalah konstanta atau jumlah penawaran ketika harga sama dengan 0, B itu gradien atau kemiringan kurva penawaran, yang dimana nilainya harus bersifat positif atau bernilai positif. Dan untuk P adalah harga barang per unit yang ditawarkan produsen. Berikut adalah contoh penggunaan fungsi penawaran. Contohnya, jika diketahui fungsi penawaran adalah QS sama dengan min 6 plus 3P dan harga suatu barang adalah 6.000, maka nilai QS adalah QS sama dengan min 6 plus 3 dikali 6.000 sama dengan min 6 plus 18.000 sama dengan 17.994. Jadi, jumlah barang yang ditawarkan atau QS ketika harga atau P ada di Rp6.000 adalah sebanyak 17.994 unit. Nah, bagaimana jika harga itu naik? Contoh,
Jika harga naik menjadi Rp8.000, maka nilai QS adalah sama dengan min 6 plus 3 dikali 8.000 sama dengan min 6 plus 24.000 sama dengan 23.994. Maka jumlah barang yang ditawarkan atau QS menjadi naik sebanyak 23.994 ketika harga juga naik di angka Rp8.000. Jadi kesimpulannya adalah semakin tinggi harga, maka semakin banyak barang yang ditawarkan oleh produsen. Berikutnya adalah hukum dan kurva penawaran. Hukum penawaran, law of supply, adalah hubungan positif antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Peningkatan harga pasar akan mengakibatkan peningkatan pada jumlah barang yang ditawarkan, dan penurunan harga pasar akan mengakibatkan penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian, kurva penawaran atau supply curve adalah kurva atau grafik yang menggambarkan beberapa banyak suatu barang akan dijual oleh penjual atau perusahaan pada tingkat harga yang berbeda-beda. Nah, bentuk kurva sendiri terdiri dari sumbu vertikal atau Y, itu sama dengan harga. Kemudian ada sumbu horizontal atau X, yaitu jumlah barang yang ditawarkan. Dan juga ada kemiringan kurva. Untuk kemiringan kurva sendiri bernilai positif, yaitu menanjak dari kiri bawah ke kanan atas, sesuai dengan hukum penawaran. Nah, ini merupakan contoh kurva penawaran dengan perhitungan sederhana menggunakan fungsi sebelumnya. QS sama dengan min 6 plus 3P. Nah, dari fungsi ini, mari kita buat tabel sederhananya dan perhitungannya juga. Jika nilai P sama dengan 0, maka QS sama dengan min 6. Nah, untuk nilai ini tidak realistis, artinya tidak akan ada barang yang ditawarkan oleh produsen. Kemudian, jika nilai P sama dengan 2, maka QS sama dengan 0. Jika nilai P sama dengan 4, maka QS sama dengan 6. Jika nilai P sama dengan 6, QS sama dengan 12. Jika nilai P sama dengan 8, QS sama dengan 18. Jika nilai P sama dengan 10, QS sama dengan 24. Nah, dari hasil perhitungan ini, ketika dibuatkan tabel harga dan juga jumlah yang ditawarkan seperti yang ada di layar, maka kita dapat membuat kurva penawarannya dengan sumbu Y-nya harga, kemudian sumbu X-nya adalah barang yang ditawarkan, maka titik-titik antara Y dan X dapat ditarik dari kiri bawah sampai ke kanan atas. Nah, garis biru ini adalah yang disebut dengan kurva penawaran. Kemudian, pergeseran dan pergerakan sepanjang kurva penawaran. Yang pertama, pergerakan sepanjang kurva penawaran atau movement along supply curve. Penyebabnya hanya terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Cirinya, kurva penawaran tidak bergeser, hanya titik keseimbangan kombinasi harga dan jumlah yang ditawarkan yang berpindah naik atau turun di sepanjang kurva. Yang kedua, pergeseran kurva penawaran, shift of supply curve. Penyebabnya, faktor-faktor selain harga barang itu sendiri. Misalnya, biaya produksi, teknologi produksi, kemudian pajak atau subsidi pemerintah, jumlah produsen, dan ekspektasi harga di masa depan. Untuk cirinya, kurva penawaran bergeser ke kanan ketika terjadi penawaran bertambah. Kemudian, jika kurva penawaran bergeser ke kiri,
maka penawaran berkurang. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh kurvanya di layar, di mana titik A dan titik B di kurva yang sama itu menunjukkan pergerakan kurva penawaran. Sedangkan titik A1 dan titik A2 dengan kurva yang berbeda itu menunjukkan pergeseran kurva penawaran. Dan untuk materi yang terakhir adalah harga keseimbangan. Secara sederhananya, harga keseimbangan atau equilibrium adalah harga yang terbentuk pada saat jumlah barang yang diminta atau QD sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau QS. Nah, pada titik ini tidak ada kelebihan permintaan atau shortage dan juga tidak ada kelebihan penawaran atau surplus. Nah, di sini ada cara untuk menentukan harga keseimbangan, di mana jika diketahui fungsi permintaannya adalah QD sama dengan A min BP, kemudian fungsi penawarannya QS sama dengan C plus DP, maka harga keseimbangan dapat diperoleh dengan menyamakan QD sama dengan QS. Berikut adalah contoh soal untuk mengetahui nilai equilibrium atau harga keseimbangan, di mana fungsi permintaannya QD sama dengan 50 min 2P, kemudian fungsi penawaran QS sama dengan min 10 plus 3P, maka harga keseimbangannya dapat dihitung sebagai berikut. 50 min 2P sama dengan min 10 plus 3P, maka dapat disederhanakan menjadi 50 plus 10 sama dengan 5P. 60 sama dengan 5P, P sama dengan 60 dibagi 5 sama dengan 12. Maka di sini kita sudah dapat nilai P atau harga itu sendiri dengan angka 12. Lalu kita akan mencari nilai Q atau barang yang akan ditawarkan produsen. Di sini teman-teman bisa menggunakan fungsi permintaan maupun fungsi penawaran untuk menghitung nilai Q. Nah, di sini contohnya untuk Q sama dengan 50 min 2 dikali 12, maka hasilnya 26. Jadi untuk equilibrium atau harga keseimbangan terjadi di harga Rp12 dengan jumlah barang sebanyak 26 unit. Di sini teman-teman bisa melihat kurva dari equilibrium, di mana garis merah adalah kurva permintaan dan untuk garis biru adalah kurva penawaran. Di sini teman-teman bisa melihat titik perpotongan antara garis kurva permintaan dan juga garis kurva penawaran ada di titik 26 dan 12. Nah, titik inilah yang disebut dengan equilibrium atau harga keseimbangan. Nah, sekian yang dapat saya paparkan mengenai materi ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan penyampaian isi materi. Saya ucapkan terima kasih.